Halo, apa kabar saudara? Saatnya Anda menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan juga terpercaya. Hari ini saudara bersama saya Imam Fawait. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini di antaranya. Kecelakaan beruntun di Mojokerto, 1 orang tewas dan 3 terluka. Diduga stres saat akan disembelih, sapi kurban seberat 500 kg tercebur ke sungai di Surabaya. Berkah Idul Adha, penjual bumbu rawon dan gulai di Sidoarjo laris diserbu pembeli. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Raya Bypass Kota Mojokerto. Akibatnya seorang pengemudi minibus tewas di lokasi kejadian karena terjepit kabin mobil, sedangkan 3 korban lainnya terluka. Petugas dan relawan harus mengeluarkan jasad Cokro Wisastro, berusia 74 tahun, warga Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, yang terjepit ruang kemudi minibus. Kecelakaan terjadi pada Minggu sore berawal saat minibus yang dikendarai Cokro melaju kencang di Jalan Raya Bypass Kota Mojokerto. Tiba-tiba diduga pengemudi mengantuk sehingga mobil keluar jalur dan menabrak minibus lain dari arah berlawanan. Mobil Cokro lalu menabrak bak kanan truk box dan terguling, dan kemudian dihantam pickup yang melaju di belakangnya. Selain 1 orang tewas, kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan ini juga mengakibatkan 3 orang terluka. Datang kendaraan box yang kaget tiba-tiba ngerem dan juga jatuh ke arah berlawanan. Kemudian juga ada yang pickup yang pickup itu sudah berhenti di sebelahnya box, tapi karena box itu melaju di aspal licin sehingga menyentuh bagian depannya box. Itu ada beberapa kendaraan dan yang terlibat 4 kendaraan. Untuk korban meninggal 1 yaitu sopirnya atau drivernya dari Nissan hitam. Kemudian 3 masih luka ringan dibawa ke rumah sakit umum Mojokerto Kota. Korban tewas dan para korban luka kemudian dibawa ke RSUD Kota Mojokerto. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, diduga mengalami remblong bus pariwisata berpenumpang 40 orang menabrak tebing di jalan menurun wisata Telaga Sarangan, Magetan. Dibantu warga, polisi mengevakuasi penumpang keluar bus dari jendela yang dipecah. Polisi dibantu warga mengevakuasi sejumlah penumpang bus pariwisata yang mengalami kecelakaan di Jalan Pintas Tawangmangu menuju wisata Telaga Sarangan. Satu persatu penumpang keluar dari dalam bus melalui jendela kaca yang dipecah karena 2 pintu tidak bisa dibuka karena bus bersandar di tebing. Kecelakaan terjadi ketika bus pariwisata asal Yogyakarta yang dikemudikan Sujimo, usia 51 tahun, melaju dari arah Tawangmangu menuju Sarangan. Di lokasi kejadian saat jalan menurun tajam, mendadak bus mengalami remblong. Menghindari banyak korban, bus langsung ditabrakkan ke tebing di kiri jalan. Pas pengaputan langsung busnya ditabrakkan tebing, terus rodanya dimasukkan got sehingga berhenti. Tadi tidak ada korban. Bu, penumpangnya keluar dari mana itu, Bu? Keluarnya itu dari pintu, cuma hanya hanya selebar 1 orang dan dipecahkan kacanya. Itu lewat tangga darurat gitu. Yang tadi saya dari sana, dari arah Tawangmangu itu, dari atas itu masih buangan anginnya itu masih. Tiba-tiba ces hilang. Itu ada suaranya tit gitu. Sama sopirnya inisiatif ambilkan kanan biar mengurangi laju kendaraan. Tabrak ini loh, patok-patok itu. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Semua penumpang akhirnya dipindahkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanan menuju Telaga Sarangan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan.
Saudara, warga Kecamatan Balong, Ponorogo dikejutkan dengan suara ledakan yang menimpa rumah seorang warga. Ternyata rumah korban rusak dan hancur akibat dijatuhkan parasut plastik yang diberi petasan. Rumah Suyanto di Desa Dadapan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo terkena ledakan petasan dari parasut plastik yang jatuh Senin pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun membuat gempar warga. Karena akibat ledakan keras, rumah korban rusak, atap hancur, dinding retak, dan sejumlah perabot rumah berserakan. Menurut anak pemilik rumah, Dimas Irfan, peristiwa terjadi saat rumah dalam kondisi kosong karena masih belum pulang saat Idul Adha. Ya pas lagi duduk di rumah mas, tiba-tiba ya meledak gitu, keras, sampai saya penuh debu. Gitu. Untungnya ya saya selamat alhamdulillah. Kejadiannya jam berapa mas? Sekitar jam berapa tadi? Jam 7:30-an. Habis sholat Idul Adha gitu. Waktu kejadian siapa yang ada di rumah tadi? Saya aja. Sendiri? Iya sendiri. Lagi apa? Sedang apa? Sedang HP-an. Duduk gitu ya? Sedang HP-an gitu. Tiba-tiba tadi genting meledak gitu. Itu dari petasannya atau dari balonnya yang jatuh itu? Petasan dari atas jatuh ke bawah. Yang rusak di rumahnya apa aja? Genting sama jendela lepas semua. Ini yang tertimpa ini kamar? Iya. Kamarnya mas? Iya kamar saya. Itu berapa kali ledakannya suaranya? Ledakannya 1 kali yang keras itu. Polisi menduga jika pelaku yang akan menerbangkan parasut plastik yang diberi gantungan petasan, posisinya tidak jauh dari lokasi kejadian. Bahwa di rumah teman saya Pak Haryanto ini kejatuhan petasan. Ya. Setelah kami datang ke sini, memang benar seperti ini kejadiannya. Kemudian informasi yang kami dapat, petasan ada 2 yang meledak, yang satu di atas, yang satu turun mengenai atap rumah Pak Haryanto ini sehingga menyebabkan kerusakan. Hasil penyelidikan kami, tadi balon itu memang dari atas diturunkan pakai payung, apa namanya? Pakai terjun itu loh, plastik itu, sehingga yang satu cepat mungkin buka di atas, yang satu langsung turun mengenai genteng ini. Demikian. Kini barang bukti seperti serpihan petasan dan plastik parasut disita oleh polisi. Kasus ini masih dalam penanganan polisi sektor Balong. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara, diduga stres saat akan disembelih, sapi kurban seberat 500 kg tercebur ke sungai di Surabaya. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.